Allahumma sroh li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dalam kesempatan yang berbahagia ini memberikan tausiah saya dengan judul Makna Harbul Fijar dan Halful Fudhul. Hadirin yang berbahagia, dikala umat manusia sedang dalam kehilangan pegangan hidupnya, sedang dalam kegelapan, lahirlah ke muka bumi ini seorang bayi di kota Mekah dari keluarga yang sederhana, dan bayi ini yatim. Mengapa dikatakan yatim? Karena Abdullah, ayah kandungnya, telah berpulang ke rahmatullah 7 bulan sebelum bayi ini lahir. Lalu siapakah yang menyambut kehadiran dari bayi tersebut? Kakeknya Abdul Muthalib lah yang menyambut kelahiran bayi ini. Abdul Muthalib dengan rasa sangat bahagia, dengan wajah yang merah merona, hati yang begitu bahagianya tak terungkapkan oleh kata-katanya. Maka bayi tersebut ia bawa ke kaki Ka'bah. Di kaki Ka'bah inilah, di tempat suci inilah, bayi tersebut diberi nama oleh Abdul Muthalib Muhammad, nama yang belum pernah ada pada masa itu. Hari kelahiran Nabi, hari hijrahnya Nabi, hari wafatnya Nabi, tanggal dan bulannya sama, hanya tahunnya yang berbeda. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan 24 September 622 Masehi. Wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Lalu mengapa tahun kelahiran Nabi ini disebut dengan tahun gajah? Sebabnya adalah pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah, oleh PTN, oleh tentara Nasrani. Pasukan tentara Nasrani yang dipimpin oleh Abraha memakai kendaraan gajah. Abraha adalah gubernur kerajaan Nasrani Abyssinia yang berkuasa di Yaman. Oleh karena mereka mempergunakan kendaraan gajah, maka bangsa Arab menyebutnya dengan pasukan bergajah. Belum lagi hasrat mereka terkabul untuk meruntuhkan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan pasukan-pasukan burung ababil yang membawa batu sijil, sehingga mereka semuanya itu binasa, hancur semuanya oleh burung-burung ababil tersebut. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Qusay. Qusay adalah panglima Quraisy yang berhasil menggulingkan kekuasaan Quja'ah atas kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Murrah. Ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Qusay bin Murrah. Dari kedua inilah, pertemuan mereka inilah, silsilah kekeluargaan mereka ini bersatu. Nabi Muhammad SAW baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya adalah dari golongan bangsawan yang terhormat. Dari golongan bangsawan yang terhormat dalam kabilah Arab. Hadirin yang berbahagia, sudah menjadi kebiasaan dari bangsa Arab untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita Badiah. Badiah adalah nama sebuah dusun di gurun padang pasir. Wanita-wanita Badiah inilah yang bertugas menyusukan bayi-bayi bangsa Arab. Apa maksud dan tujuan bangsa Arab menitipkan bayi-bayinya kepada wanita-wanita Badiah tersebut? Pertama adalah agar mereka bisa menghirup udara yang segar, udara yang sejuk, udara yang sehat, tidak polusi udara.
Yang kedua, agar mereka semua ini terhindar dari penyakit-penyakit kota. Yang terakhir adalah agar bayi-bayi tersebut bisa berbicara dengan bahasa yang fasih. Itulah sebabnya bangsa-bangsa Arab menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita Badiah dari Bani Sa'ad dari kabilah Hawazin. Demikian pula halnya dengan Siti Aminah. Siti Aminah menitipkan bayinya ini kepada Halimatus Sa'diyah. Dititipkannya bayi ini agar bayi ini bisa berbicara dengan fasih, bisa menghirup udara yang segar, dan bisa terhindar dari segala macam penyakit. Hadirin yang berbahagia, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berumur 5 tahun, maka Halimatus Sa'diyah ini mengembalikan balita tersebut. Dulu dititipkannya bayi, kini sudah balita, sudah umur 5 tahun. Kalau batita bawah 3 tahun, kalau balita bawah 5 tahun. Diserahkannya lah kepada Siti Aminah. Hadirin yang berbahagia, setahun kemudian setelah Nabi Muhammad ini berusia 6 tahun, maka Siti Aminah bersama Ummu Aiman dan Rasulullah berangkatlah ke Madinah. Siapakah Ummu Aiman ini? Ummu Aiman adalah hamba sahaya yang disiapkan oleh Abdullah. Sebelum Abdullah berpulang ke rahmatullah, ia mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Oleh karena itu ia mempersiapkan seorang hamba sahaya, seorang inang pengasuh untuk mengasuh anaknya kelak. Demikian besarnya cinta dan kasih sayang Abdullah kepada anak dan istrinya. Berangkatlah mereka ke kota Madinah. Sesampai di kota Madinah, hadirin sekalian, Rasulullah dikenalkan kepada keluarga daripada neneknya, yaitu dari Bani Najjar. Dia itu dikenalkan, inilah saudara-saudara kamu, inilah nenek kamu nak, inilah dari Bani Najjar. Setelah dikenalkan dengan Bani Najjar, maka Rasulullah ini dibawalah ke sebuah rumah tempat Abdullah ketika sakit, ketika dirawat, sampai berpulang ke rahmatullah. Dengan perasaan yang haru, perasaan yang sedih, Siti Aminah menceritakan kepada anaknya, "Nah, inilah rumah tempat ayahmu dulu dirawat, tempat ayahmu sakit dulu nak, sampai ayahmu berpulang ke rahmatullah. Inilah nak tempatnya nak." Dengan rasa haru, rasa sedih, Siti Aminah menceritakan kepada anaknya. Setelah selesai memperkenalkan dengan keluarga neneknya Bani Najjar, sudah juga dibawa ke sebuah rumah tempat suaminya dirawat sampai berpulang ke rahmatullah. Akhirnya mereka ziarah ke makam ayahnya, yaitu ke makam Abdullah. Di situ mereka berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, mengampuni segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Abdullah, diterima di tempat yang layak di sisinya, dan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim kelak. Inilah doa mereka bertiga di pusara Abdullah tadi. Hadirin yang berbahagia, sebulan lamanya mereka berada di Madinah, maka mereka pun pulanglah ke Mekah. Di tengah perjalanan, hadirin sekalian, belum sampai ke kota Madinah, di sebuah dusun namanya Abwa. Abwa adalah sebuah dusun yang terletak antara Madinah dan Juhfah. Itu 23 mil sebelah selatan kota Madinah. Di situ Siti Aminah jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di situlah, yaitu di Abwa. Hadirin yang berbahagia, dapat dirasakan betapa pedihnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru beberapa jam yang lalu ia mendengar cerita tentang ayahnya dari ibunya. Kini ibunya pun telah berpulang ke rahmatullah menyusul ayahnya. Demikian pedihnya hati Rasulullah. Maka Rasulullah bersama Ummu Aiman kembali ke kota Mekah. Asuhan kini beralih ke tangan Abdul Muthalib, kakeknya. Abdul Muthalib tidak mengambil inang pengasuh ataupun hamba sahaya. Dengan kedua belah tangannya ia mengurus cucunya ini dengan penuh rasa dan kasih sayang. Namun hal ini, hadirin sekalian, tidak berlangsung lama. Abdul Muthalib pun berpulang ke rahmatullah. Akhirnya asuhan ini dipindahkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib memegang teguh wasiat dari ayahnya. Jagalah keponakanmu ini seperti engkau menjaga anak kandungmu sendiri. Jangan kau beda-bedakan antara anak kandungmu dengan keponakanmu. Baiklah, kata pamannya itu. Akhirnya pamannya ini merawat Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Hadirin yang berbahagia,
Ketika Rasulullah berusia 12 tahun, maka Abu Thalib membawa Rasulullah ini untuk berniaga ke negeri Sam. Belum sampai ke negeri Sam, baru sampai di Busro, bertemulah kafilah Abu Thalib ini dengan Buhairo. Siapa Buhairo ini? Buhairo adalah pendeta Nasrani yang alim. Buhairo melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Maka ia berkata, "Wahai Abu Thalib, bawa pulang kembali keponakanmu ini. Jangan kau bawa ia ke negeri Sam. Nanti ia akan dianiaya oleh orang-orang yang Yahudi, ya, mengetahui betapa ini adalah calon dari seorang nabi." Abu Thalib segera membereskan segala dagangannya. Akhirnya ia kemudian kembali ke Mekah, tidak jadi berniaga ke negeri Sam. Usia Rasulullah 15 tahun, hadirin sekalian, terjadilah perang saudara, perang suku di kota Mekah ini. Rasulullah turut aktif dalam peperangan ini, mempersiapkan segala alat peperangan yang akan dipergunakan oleh paman-pamannya. Perang ini terjadi di kota Mekah dalam bulan suci, yaitu bulan Zulkaidah. Makanya perang ini disebut dengan Harbul Fijar, yang artinya perang memecah kesucian. Hadirin yang berbahagia, setelah Abu Thalib berpulang ke rahmatullah, maka kota Mekah menjadi kacau balau. Maka 5 bani ini berkumpul di rumah Abdullah bin Juda'an. Mereka mempersiapkan janji, sumpah mereka, bahwasanya tidak akan ada lagi di kota Mekah ini orang yang akan teraniaya, baik oleh penduduk Mekah itu sendiri maupun oleh orang lain. Ini sumpahnya disebut dengan Halful Fudhul. Halful Fudhul adalah sumpah yang diikrarkan oleh 5 bani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.